kalau kita lihat mungkin di pasar equity kita, di pekan lalu sebetulnya respon dari para pelaku pasar ini cukup agresif ya terhadap utamanya juga emiten perbankan di dalam negeri. Begitu kita bisa melihat pelemahan bahkan hingga double digit begitu dalam perdagangan satu hari. Dan ini juga menjadi pertanyaan kenapa tampaknya responnya ataupun juga reaksi dari para pelaku pasar ini cukup besar begitu ya untuk sektor perbankan kita ketimbang equity market di negara-negara lainnya. Karena kita bandingkan juga Bapak dengan sejumlah equity market di negara lain, saham perbankan masih cenderung aman sebetulnya ketimbang di dalam negeri. Anda sendiri melihat fenomena apa sebetulnya yang terjadi dan mungkin apakah memang ada kekhawatiran tersendiri dari para pelaku pasar terhadap fundamental dari sektor perbankan sendiri? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada 3 hal kenapa saham perbankan itu turun selama 1-2 pekan terakhir. Yang pertama dipicu oleh hasil rilis keuangan kuartal 1 2024, di mana hasilnya itu sedikit di bawah ekspektasi, di mana kita melihat pertumbuhan labanya itu beberapa ada yang minus atau turun growth momentumnya dibandingkan tahun lalu. Dikarenakan beberapa hal, ada yang net interest margin-nya turun, ada yang liquidity-nya tightening, dan ada juga yang aset quality-nya tuh memburuk, yang menghasilkan biaya provisinya tuh harus naik. Nah, kuartal 1 kurang bagus, makanya results-nya jelek, sahamnya agak terkoreksi. Kedua, dipicu oleh profit taking. Jadi, 2 minggu lalu tuh sempat ada minggu lalu Bank Mandiri tuh sahamnya sempat turun 11% di satu hari. Itu jarang sekali kita lihat. Betul. Bahkan ketika COVID 2020 aja ada limit minus 7% tuh. Betul, jadi ada ARB ya. Nggak pernah kelihatan minus 11. Tapi akhirnya sesi siangnya rebound, tutupnya di minus 7%, dan kayaknya udah mulai pelan-pelan rebound. Saya rasa banyak orang tuh panic selling, dan banyak juga yang profit taking. Kenapa? Karena Januari sampai bulan Maret, saham perbankan tuh naiknya rata-rata 10-20%. Dan 3 tahun terakhir, saham perbankan di Indonesia naiknya tuh 50-100%. Jadi mereka sudah book very nice profit, ketika ada sedikit mungkin bad news, ya mereka take profit out of the table. Mereka pindah ke negara lain. Jadi foreign outflow dan foreign sellingnya itu sangat-sangat besar. Tapi balik lagi sekarang back to basics, back to fundamental kan. Bank tersebut itu aset quality-nya tuh seperti apa kalau kita lihat dibandingkan mungkin peers-peersnya yang lain. Capital adequacy ratio-nya mereka atau CAR itu masih kuat atau enggak. Dan yang paling penting kalau kita lihat outlook mereka 12 bulan ke depan tuh seperti apa. Kalau kita lihat Big Four bank di Indonesia ya, bank top 4 atau top 5, itu balance sheet-nya tuh sangat-sangat kuat. Jadi seperti yang kita lihat 1-2 hari terakhir ini rebound-nya juga cukup baik, makanya balik lagi back to basics. Jadi kita sebenarnya masih sangat positif untuk sektor perbankan Indonesia. Mungkin growth-nya tidak akan sebagus tahun lalu, tapi overall fundamentalnya masih sangat baik. Growth ini secara keseluruhan atau secara keseluruhan, mungkin kalau kita lihat, kalau kita ngomong growth biasanya ada 3. Yang pertama dari top line yaitu loan growth. Jadi dari buku mereka tuh seberapa cepat mereka bisa naikin. Loan growth itu tricky ya, karena kalau bisnis perbankan ngasih minjem duit tuh sebenarnya paling gampang. Siapa yang nggak mau terima duit, ya kan? Tapi menjaga resiko, menjaga aset quality itu adalah hal yang sangat susah untuk menjalankan bisnis perbankan. Nah, loan growth 1 kita lihat. Yang kedua tuh biasa kita ngelihat PPOP atau pre-provision operating profit, core profitnya mereka. Jadi net profit sebelum ada biaya cadangan. Dan yang ketiga kita lihat adalah labanya sendiri, yaitu net profit. Net profit unfortunately growth-nya sudah memelan. Kenapa? Karena biaya cadangannya naik. Ada beberapa bank itu yang aset quality-nya sedikit memburuk, makanya biaya cadangannya naik. Jadi loan growth masih oke, BI masih expect 10-12%, mungkin bisa turun sedikit, lebih ke 10 atau mungkin ke 9. PPOP-nya ini loh, pre-provision operating profit, itu mungkin agak tergerus sedikit karena NIM, biaya cadangannya naik, net profit-nya makanya agak turun. Tapi on a net-net basis, fundamentalnya masih sangat oke. Oke, baik. Tapi ketika kita melihat mungkin gambaran keseluruhan ya, bigger picture-nya begitu dengan kenaikan era suku bunga yang lebih tinggi lagi, begitu ya, BI baru menaikkan 25 basis poin terhadap mungkin timbang-timbangnya ya bagi sektor bisnis di sektor real, kemudian juga pengaruhnya kepada perbankan, karena perbankan juga tentu akan sangat berpengaruh begitu seperti apa dari kondisi sektor real begitu. Nah, timbang-timbangnya sendiri akan seperti apa? Karena mungkin akan menjadi challenge tersendiri juga bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi begitu untuk mengajukan penambahan kredit
baik penambahan dana dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga dengan posisi rupiah yang lebih stabil, dengan rupiah yang mampu menguat melawan dolar Amerika Serikat, ini juga tentu akan mendongkrak mungkin membantu dari sisi operasionalnya ya, utamanya yang memang import based. Nah, seperti apa timbang-timbangnya? Iya, jadi kita biasa ngelihat tuh ada beberapa sektor yang beneficiary of higher interest rate environment, ada juga sektor yang loser gitu. Sektor apa yang biasanya benefit? Perbankan tuh sebenarnya salah satu yang benefit. Karena sensitivity terhadap interest rate-nya itu cukup tinggi, ketika naik all else equal biasanya mereka benefit. Poin kedua yang biasanya kalah nih atau loser gitu kan, adalah sektor-sektor yang hutangnya banyak. Kalau company itu atau sektor tersebut biasanya punya banyak hutang, otomatis kan cost of funding mereka akan naik. Jadi mereka akan tergerus tuh biasanya labanya mereka karena mereka harus bayar lebih tinggi. Atau yang berikutnya adalah sektor-sektor nih yang berhubungan dengan suku bunga. Seperti contoh, sebenarnya properti agak mixed reaction, nggak semuanya jelek. Cuman kalau suku bunga KPR naik, terus suku bunga pinjaman naik, sebenarnya properti itu akan tergerus, tidak bagus. Tapi ada tapinya juga, kita lihat 2 tahun terakhir, KPR itu tuh flat loh. Bunga KPR bahkan ada beberapa bank yang turun. Meskipun suku bunga acuan BI itu naik dari 3,5% sekarang 6,25, ada beberapa bank besar yang KPR-nya malah turun 1 tahun 2 tahun terakhir. Jadi kalau kita bicara dengan property developer yang besar-besar ya, malah mereka pertumbuhan marketing sales-nya naik. Jadi mereka nggak gitu impacted. Tapi itu yang besar-besar. Yang mid-size atau yang kecil property developer itu mereka agak pusing. Kenapa? Karena mereka cost of funding naik, mau minjem duit naik, terus mereka kan mungkin nggak bisa dapat special rate apa yang didapatkan oleh property developer besar. Jadi suku bunga KPR mereka juga naik, jadi mereka pusing gitu. Automotive dan multi finance juga biasanya kena karena mereka biasa berhubungan dengan pinjaman. Jadi ada beberapa sektor yang benefit, ada beberapa sektor yang loser sebenarnya. Oke, baik. Dan ini juga tentu nanti akan ditimbang-timbang juga ya kepada dari pelaku industri perbankan begitu nanti seperti apa untuk pengajuan ataupun juga penyaluran kreditnya ya. Tapi ketika kita lihat mungkin dari pergerakan harga emiten ya, kita lihat di equity market begitu ya, sebetulnya tadi sekali lagi sempat disampaikan pelemahan yang cukup signifikan terjadi di pekan lalu begitu ya. Dan di pekan ini mungkin sudah mulai ada pembalikan arah, tapi sebetulnya masih sangat jauh begitu dari posisi yang ada sebelum koreksi yang cukup dalam ini. Anda sendiri melihatnya untuk posisi harga yang ada saat ini juga seperti apa? Karena biasanya ketika koreksi terjadi, investor tuh langsung melakukan aksi buy on weakness, tapi tidak terjadi pada pelemahan yang terjadi saat ini begitu. Apa yang dinanti oleh para pelaku pasar dan bagaimana proyeksi pergerakan harganya? Ya, terima kasih. Jadi ada kata-kata biasanya sell in May and go away. Kalau kita track 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, biasa tuh di Indonesia selalu kejadian. Bulan Mei itu biasanya sangat lemah. Kenapa? Karena bulan Mei itu kebetulan jatuhnya tuh sama dengan musim bagi-bagi dividen. Bulan April, bulan Maret, banyak perusahaan-perusahaan itu emiten RUPS, announce dividend. Habis itu bayarnya di bulan April, di bulan Mei. Dan kita tahu kan banyak emiten kita ini yang foreign ownership-nya cukup tinggi. Ketika mereka bagi dividen, otomatis dividennya kan rupiah. Di-convert tuh di settlement banknya menjadi US dollar. Perusahaan-perusahaan bank BUMN, perusahaan-perusahaan seperti multinasional, itu kan kalau mereka bayar dividen, balik ke parent company-nya tuh. Atau ke foreign shareholder yang mereka masuk invest. Jadi apa yang terjadi, pasti rupiah tuh seasonally lemah di bulan April dan bulan Mei. Makanya banyak juga orang yang ngelihat ya mungkin ini temporary. Tapi dikarenakan globalnya ada geopolitik dan lain-lain, makanya impactnya sedikit worsen. Kita agak sedikit kurang beruntung karena liburan kemarin itu lebaran kan cukup lama, hampir 2 minggu kan. Jadi in that period apa yang terjadi, dolarnya menguat. Rupiah kita pasar tutup pas buka tahu-tahu 16.200. Jadi makanya agak sedikit ada panic selling ya. Tapi kalau kita lihat performance rupiah kita dibandingkan emerging market currency lainnya, sebenarnya kita cukup oke. Kita ada di tengah-tengah lah. Kita nggak yang paling bagus, tapi kita nggak yang paling jelek juga. Kita di tengah-tengah gitu. Jadi saya rasa itu beberapa hal yang kita pantau. Tapi ya berita baiknya seperti kita lihat pagi ini sudah mulai menguat ya, balik ke 16.000. Baik. Terakhir mungkin seperti apa komparasi ya
untuk market domestik kita, pasar Iya. keuangan kita, ketika kita compare juga dengan kondisi peers emerging market lainnya begitu ya untuk peersnya Indonesia sendiri, apalagi juga dengan sentimen global yang masih ada, kemudian juga mungkin proyeksinya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dan mungkin rupiah kita juga begitu ya di pertengahan tahun ini akan seperti apa? Iya, kita masih optimis bahwa pada akhir tahun ini 2024 prediksi IHSG kita itu di 7.500. Kita masih positif untuk sektor-sektor yang fokusnya adalah domestic market seperti perbankan, seperti consumer, seperti sektor kesehatan. Ini adalah 3 favorit sektor kita. Dari 3 ini sebenarnya sektor consumer yang kita paling suka. Bisnis seperti FMCG, fast moving consumer good, bisnis seperti convenience store, bisnis seperti yang berhubungan dengan retail, itu kita sebenarnya masih cukup suka. Kenapa? Karena kalau kita lihat Indonesia ini akan menembus GDP per kapita $5.000 pada akhir tahun ini. Ini adalah salah satu tesis besar yang kita sampaikan pada awal tahun dan masih sangat relevan karena crossing $5,000 GDP per capita mark itu adalah milestone yang sangat penting. Dan ini tuh mirip sekali dengan China di tahun 2011, di mana discretionary spending, domestic spendingnya itu naik sangat pesat. Jadi 10 tahun ke depan adalah dekade yang sangat menarik untuk Indonesia menurut kita. Oke, baik.